Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Muhammadiyah Watu Kelir, kelas 10 TO1, kelompok yang bernama Petruk dan beranggota Agung 2, Bayu 3, Lintang 4, Ersat 5, Lejar 6, Udin 7, Rahmat. Di sini kita akan mengobservasikan cara membuat tahu dari awal hingga akhir. Disimak ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula saking SMK Muhammadiyah Watu Kelir. Yo nggih. Kula teng mriki kali rencang-rencang ajeng nang leke data pembuatan pabrik tahu teng mriki. Oh nggih. Mangke sebisa-bisa nanti saya tak berikan penjelasan sesuai apa yang menjadi pertanyaan penjenengan kabeh yang diperlukan tentang apa, dan insya Allah saya bisa menjawab apa yang menjadi kepentingannya adik-adik semua. Dan terus kemudian monggo silahkan untuk mengajukan apa yang menjadi pertanyaan penjenengan, barangkali nanti kami bahan pembelajaran atau belajar adik-adik semua. Monggo. Niki sing setunggal, apa saja bahan baku yang digunakan dalam proses produksi ini? Oh nggih. Perlu kula terangaken bahwa pembuatan tahu ngaten bahan pokok utamanya itu kedelai. Sehingga jenis bahan untuk pembuatan tahu itu selain kedelai tidak ada. Jadi tahu itu tidak bisa dicampur dengan bahan yang lain. Misal kedelai dengan kacang tidak bisa, itu tidak jadi. Atau dengan jenis biji-bijian kacang yang lainnya. Artinya bahan baku untuk pembuatan tahu itu khusus hanya kedelai. Itu yang perlu penjenengan mangertosi pilih kangge gawe tahu mung jenis bahannya utama, bahan pokoknya itu kedelai. Terus tanpa bisa dicampur dengan bahan yang lain. Artinya tahu niku murni pati, sari pati yang diambil dari sari pati kedelai. Terus nomor kali, dari mana mendapatkan bahan baku dalam produksi ini? Oh nggih. Ngeten adik-adik, pilih mana kala kita di lingkungan kita, di lahan pertanian di wilayah kita, di wilayah Kecamatan Meru khususnya, apabila pada saatnya panen kedelai, itu dari pengrajin tahu bisa untuk membeli dari hasil panen petani-petani lokal. Terus kemudian setelahnya beberapa waktu 1, 2, 3 bulan ke depan kan mestinya semakin habis. Nah kemudian selanjutnya untuk mencari bahan juga harus membeli ke toko kedelai yang berada di wilayah Sukoharjo atau Solo, yang itu notabene kedelai itu asalnya dari impor, sehingga kedelai impor dari Amerika. Kenapa kok membeli ke sana atau ke toko, nggak memakai bahan hasil pertanian sendiri? Permasalahannya untuk sekarang petani kedelai itu sangat berkurang. Artinya saat panen kedelai di lokal khususnya di wilayah Kecamatan Meru itu hanya sifatnya itu terbatas, jumlahnya juga terbatas, hasil panennya pun juga terbatas. Padahal produksi tahu di wilayah industri di sini itu membutuhkan berton-ton kedelai di sejumlah pengrajin yang ada di wilayah khususnya di Desa Karanganyar, lebih khususnya di
kebayanan atau kardus kersan. Ngaten. Terus sing ketiga, apa peralatan yang digunakan dalam produksi? Nggih. Iku jenis ataupun macamnya peralatan. Pertama untuk bahan pembuatan bubur kedelai. Jadi kedelai itu kan ada mesin penggilingan agar kedelai itu menjadi bubur kan pakai mesin diesel yang ada itu, seperti yang penjenengan bisa lihat untuk dibikin lembut dan menjadi bubur, sehingga alatnya memang mesin. Sejak dulu pada saat penjenengan belum lahir itu masih memakai manual batu giling tarik tangan. Nah sekarang pakai diesel, dan kemudian juga ada pakai dinamo. Itu tempat untuk menariknya itu pakai diesel, ada yang pakai dinamo untuk penggilingan kedelai menjadi bubur. Terus berapa lama umur peralatan untuk kegiatan produksi, Pak? Untuk jenis mesinnya, mesin penggilingan itu minimal untuk ketahanan untuk pemakaian ya, paling tidak 1 tahun. 1 tahun itu harus sudah servis mesin, walaupun tidak ganti, cuma ada satu peralatan mesin diesel ataupun jenis dinamo yang di itu kan ada yang onderdil di dalamnya kan ada yang rusak. Nah di situ dibengkelkan dan itu diganti, kemudian kembali lagi untuk menjadi mesin yang hidup dan untuk dipakai produksi lagi gitu. Dalam kegiatan produksi minimal dibutuhkan berapa personil karyawan? Oh iya. Nah untuk kapasitas pabrik kecil itu minimal 2 orang atau 3 orang. Yang perlu saya jelaskan bahwa untuk 2 orang itu untuk proses pembuatan tahu mentah, tahu putih. Terus kemudian yang 1 orang atau 2 orang itu dalam tenaga penggorengan tahunya. Setelahnya jadi tahu putih, kemudian dirajang ataupun diiris-iris, dipotong-potong, sehingga nanti setelahnya itu kan kemudian selanjutnya untuk diadakan penggorengan. Nah, itu memerlukan tenaga kurang lebih 3-4 personil. Terus ajeng. Berapa lama proses produksi yang dilakukan? Rata-rata dalam itu menurut Mas, tinggal menurut produksi pabrik masing-masing. Kalaupun itu pembuatan produksinya itu 1,5 kintal atau lebih, itu memerlukan paling tidak ya 8 jam. Kalaupun produksinya itu hanya sekintal atau kurang dari 1 kuintal, itu minimal ya 5-6 jam itu. Terus berapa banyak produk bisa diproduksi dalam sehari? Kembali lagi pada masing-masing pengrajin, Mas. Ya masing-masing pengrajin itu kapasitas untuk memproduksi tahu ini kan berbeda-beda. Dari satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang sehari itu proses 1,5 kintal, ada yang hanya 50 kilo, ada yang 60 kilo, ada yang 75 kilo, sehingga masing-masing produksi tidak sama. Sehingga kalaupun di rata-rata ya tidak bisa. Masalahnya kan ini tingkat pemasarannya kan, daya pasarnya kan masing-masing kan berlainan, sehingga ada yang pembuatannya sampai 1 kintal lebih, ada 2 kintal, ada yang hanya 50 kilo, ada yang 60-70 kilo, masing-masing tidak sama. Terus berapa lama proses penyimpanan bahan baku sebelum diproduksi? Penyimpanan bahan baku delay, maksudnya delay kan bahan bakunya itu hanya delay, bahan baku produksi itu delay. Penyimpanannya tidak terlalu lama. Contoh gini, misalnya dalam satu pembelian bahan baku khususnya delay itu, misalnya pembelian itu 1 ton, katakanlah 1 ton itu terdiri dari 20 karung 50-an kilo, enggak kan?
Jadi 20 karung bobot A itu 50 kilo kan 20 jumlahnya. Nah itu paling 1 minggu sudah habis. Hingga 20 karung itu 1 minggu habis. Ada yang hanya setengah ton atau 10 kresek itu ya paling tidak seminggu juga habis. Jadi tidak terlalu lama dalam rangka penyimpanan bahan baku. Permasalahan kan bahan baku juga mahal untuk zaman saat sekarang. Nah, maka dengan demikian nanti kata ini hasil survei ini penjaringan dari melalui sekolah SMK ya, SMK Muhammadiyah Watu Kelir, kemudian nanti diupload ke internet, barangkali bisa dipahami oleh pejabat-pejabat yang terkait atau yang berwenang, sehingga nanti hasil karya survei penjaringan itu barangkali nanti juga ada dampak positif agar supaya mendapatkan satu perhatian khususnya peningkatan harga kedelai yang melonjak tinggi. Terus niki apakah melakukan proses produksi setiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Nggih. Niku setiap hari, Mas. Jadi setiap hari produksi terus kemudian setiap hari pun pasarnya juga berlainan. Kemudian hari ini mungkin ke pasar Kelir, aduh besok ke Tawangsari, kemudian selanjutnya mungkin ke Wonogiri atau ke wilayah Sukoharjo atau wilayah Klaten, sehingga setiap hari produksi terus tanpa hentinya kecuali ada event tertentu, misalnya ada kegiatan sosial masyarakat yang di itu harus libur untuk juga gotong royong lingkungan. Terus apakah saja hambatan-hambatan atau kesulitan yang dialami dalam proses produksi? Melalui proses itu tidak ada satu hambatan, sehingga biasa permasalahannya gini, nek hambatan dalam produksi tidak ada, hanya saja memang produksi itu hambatannya nek zaman sekarang kan listrik. Nah, kebetulan daya listrik untuk sekarang kan baik-baik saja, lancar, tanpa uglangan atau misalnya ada satu kepentingan dari PLN akan mengalami pemadaman listrik, itu juga diberikan pemberitahuan melalui surat ataupun WhatsApp, sehingga nanti dari wilayah produksi tersebut tidak terganggu dalam produksinya, sehingga sehari sebelum atau 2 hari sebelum pemadaman itu biasanya diberikan surat pemberitahuan. Dan terus apakah yang membuat usaha ini tetap bertahan sampai saat ini? Pertama, sejak dari simbah-simbah atau ibu-ibu atau sampai sekarang generasi penerus itu memang untuk lahan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah industri tahu itu memang hanya itu, sehingga sumber ekonominya memang mengandalkan jualan produk tahu ke pasar-pasar di tingkat antar kabupaten di wilayah Santero, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Solo Raya. Terus dalam melakukan proses produksi dari waktu ke waktu, apakah ada perubahan atau sejak awal selalu sama? Sebetulnya substansi dari tahu itu kan sama, hanya saja mengikuti alur pasar, sehingga hasil produksinya sejak dulu sampai sekarang itu sama. Toh itu hanya intinya hasil dari kedelai itu hasilnya padi, setelahnya dicetak menjadi satu petaan tertentu itu kan tahu. Hanya saja yang membedakan sama dan tidaknya itu kan tinggal potongan atau jenisnya. Misalnya ada tahu kempong itu yang mengembang melendung, yang biasa kan tidak. Tuh, hanya itu yang membedakan, hanya soal
potongan jenis tahu, ada yang tahu kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Itu yang membedakan itu hanya di tempat potongan-potongan atau irisan tahu. Tapi secara substansi itu sejak dari dulu sampai sekarang memang sama, itu tidak ada perubahan. Terus apa yang diharapkan pihak industri dari kegiatan proyek atau konten kreator dari usaha ini? Oh, harapannya ya harapannya minimal kan gini, satu alasan yang paling yang paling mendasar untuk berharap itu mulai sejak dari bahan baku utamanya. Bahan baku itu jangan terlalu melambung tinggi, agar semua pejabat terkait ataupun dinas terkait yang mana untuk bisa melihat postingan ini barangkali juga nanti bisa ditindaklanjuti, baik dari minyak gorengnya atau bahan bakunya yang saat ini sangat menyusahkan dan memang sangat memberatkan masyarakat, khususnya para pengrajin tahu dan tempe. Dan